Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya Prince. Nah, hari ini kami akan menjelaskan tentang kajian media budaya yang berjudul Analisis Iklan Sampo Sunsilk berdasarkan teori representatif dari Stuart Hall. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, biarkan saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang singkat dari kajian ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin bisa lepas yang dari namanya media. Nah, terutama yang itu media iklan. Iklan tidak hanya berfungsi untuk mempromosikan produk, tapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap satu hal, termasuk standar kecantikan. Nah, oleh karena itu kami tertarik untuk menganalisis salah satu iklan, yaitu iklan sampo dari produk Sunsilk. Nah, untuk melihat bagaimana sih media ini merepresentasikan kecantikan perempuan melalui visual dan pesan yang disampaikan. Nah, pada bagian pertama ini yaitu identifikasi poster. Nah, poster yang kami analisis ini merupakan iklan produk perawatan rambut dari Sunsilk. Nah, di dalam poster ini ditampilkan ada dua perempuan muda sebagai model utama yang menjadi pusat perhatian dari visual iklan poster ini. Nah, kedua model tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu rambut yang hitam, panjang, lurus, dan tampak berkilau. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, karena karakter visual tersebut dipilih untuk menyampaikan pesan tertentu kepada audiens, yaitu kalau menggunakan sampo Sunsilk ini, maka rambut yang mereka dapatkan ketika menggunakan sampo ini akan terlihat hitam, panjang, lebat, dan dan terlihat berkilau. Nah, selain itu terdapat klaim yang cukup mencolok, yaitu sampo nomor 1 untuk rambut hitam Indonesia. Nah, klaim ini digunakan sebagai strategi untuk menarik perhatian sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap brand shampoo Sunsilk ini. Nah, di bagian bawah poster ini juga terlihat produk shampoo yang ditampilkan dengan jelas sebagai objek utama promosi. Nah, jadi secara keseluruhan poster ini tidak hanya menampilkan produk, tapi juga menghadirkan visual yang mendukung pesan iklan di dalam poster tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi visual poster. Jika kita lihat secara keseluruhan, fokus utama dari poster ini terletak pada rambut model. Rambut yang panjang, hitam, dan berkilau ditampilkan dengan sangat menonjol sehingga langsung dapat menarik perhatian audiens. Kedua model juga terlihat tersenyum dengan ekspresi percaya diri. Ekspresi ini sangat penting karena secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa rambut yang indah dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Dari segi warna, latar belakang poster yang didominasi oleh warna merah muda atau pink. Warna ini identik dengan kesan feminim, lembut, dan segar, sehingga sangat sesuai dengan target audiens perempuan. Selain itu, elemen visual tambahan seperti gelembung dan buah-buahan memberikan kesan bersih, segar, dan alami, yang biasanya diasosiasikan dengan produk perawatan, khususnya perawatan rambut. Produk shampoo sendiri ditampilkan dengan cukup jelas di bagian bawah poster. Penempatan ini bertujuan agar audiens langsung mengenali produk yang diiklankan setelah melihat visual yang menarik di bagian atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua elemen visual dalam poster ini dirancang secara sengaja untuk menarik perhatian, sekaligus memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian representasi dengan teori Stuart Hall. Menurut Stuart Hall, media itu bukan cuma menyampaikan informasi, tapi juga membentuk makna lewat tanda dan simbol. Jadi, apa yang kita lihat di media itu sebenarnya udah dibentuk dengan tujuan tertentu. Nah, di poster ini dapat dilihat bahwa rambut panjang, hitam, dan berkilau itu ditampilkan sebagai simbol kecantikan perempuan. Kayak seolah-olah rambut seperti itu adalah standar yang ideal. Lalu ekspresi model yang percaya diri juga menunjukkan bahwa rambut yang indah itu berkaitan dengan rasa percaya diri seseorang. Nah, poster ini juga memberi pesan bahwa rambut sehat itu penting
untuk penampilan. Jadi seakan-akan kalau mau terlihat menarik, kita harus punya rambut seperti yang ditampilkan di iklan. Selain itu, iklan ini juga membentuk pandangan bahwa rambut hitam berkilau adalah kecantikan standar perempuan Indonesia. Padahal kenyataannya setiap orang punya jenis rambut yang berbeda-beda. Dari sini kita bisa lihat bahwa media punya peran besar dalam membentuk cara kita memandang kecantikan melalui apa yang mereka tampilkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pesan yang dibangun oleh iklan. Melalui kombinasi visual dan teks, iklan ini menyampaikan beberapa pesan utama kepada audiens. Salah satunya adalah bahwa produk sampo ini mampu membuat rambut menjadi lebih kuat, sehat, dan berkilau. Klaim sampo nomor 1 untuk rambut hitam Indonesia juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan audiens terhadap produk. Klaim ini memberikan kesan bahwa produk tersebut sudah terbukti kualitasnya dan banyak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, produk ini juga diposisikan sebagai solusi bagi permasalahan rambut, di mana jika seseorang ingin memiliki rambut yang indah seperti model dalam iklan tersebut, maka produk ini dianggap sebagai jawabannya. Secara tidak langsung, iklan ini juga membangun persepsi bahwa rambut hitam yang panjang dan berkilau merupakan standar kecantikan perempuan Indonesia. Pesan ini mungkin tidak disampaikan secara eksplisit, tetapi dapat ditangkap melalui visual dan simbol yang digunakan. Dengan demikian, iklan ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual gambaran ideal tentang kecantikan yang ingin disampaikan oleh audiens. Yang terakhir yaitu dampak dan juga kesimpulan dari analisis iklan poster shampoo Sunsilk yang menggunakan teori representasi Stuart Hall. Kalau dari sisi positifnya, representasi ini memberikan dorongan kepada perempuan untuk lebih memperhatikan kesehatan rambutnya dan juga untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga memberikan informasi mengenai produk perawatan rambut yang tersedia. Tapi juga terdapat beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan, yaitu iklan ini memberikan standar kecantikan yang rambut itu harus lurus, panjang, dan juga berkilau. Akibatnya, perempuan yang memiliki jenis rambut yang berbeda, entah itu bergelombang atau keriting, bisa merasa kurang percaya diri karena adanya standar kecantikan yang ditampilkan oleh media. Selain itu, representasi seperti ini mempengaruhi cara masyarakat dalam menilai kecantikan perempuan, yang membuat lebih sempit dan hanya terbatas pada suatu standar saja. Nah, lewat teori representasi Stuart Hall ini, kita paham bahwa media itu mempunyai peran yang penting dalam membangun cara pandang masyarakat terhadap apa yang dianggap mereka itu ideal. Oleh karena itu, sebagai audiens, kita harus lebih kritis dalam melihat dan juga memahami pesan apa yang disampaikan oleh media. Pada bagian ini, saya akan membahas analisis hegemoni dalam iklan. Konsep ini tuh berasal dari pemikiran Antonio Gramsci, yang ia tuh menyebutkan bahwa media mempunyai peran yang besar dalam mempengaruhi cara masyarakat untuk berpikir lewat penyebaran nilai yang secara terus-menerus sehingga itu dianggap menjadi hal yang wajar. Dalam iklan shampoo Sunsilk ini, perempuan seringkali ditampilkan dengan rambut yang hitam, lurus, tebal, dan juga berkilau. Secara nggak langsung, ini tuh membentuk persepsi bahwa itulah standar rambut yang sehat dan juga indah. Kita seringkali melihat model dengan ciri khas rambut yang sama di berbagai iklan produk rambut. Nah, pengulangan inilah yang membuat masyarakat semakin terbiasa dan juga menganggap ini tuh menjadi hal yang normal. Karena keseringan melihatnya, akhirnya muncul persepsi bahwa rambut yang ideal itu adalah rambut yang lurus, panjang, dan juga berkilau. Banyak orang kemudian menilai kecantikan perempuan itu berdasarkan standar yang sebenarnya itu dibentuk oleh media, bukan dari keberagaman alami. Iklan Sunsilk ini menawarkan shampoo sebagai cara untuk mendapatkan rambut seperti yang mereka tampilkan. Sehingga, secara tidak langsung, ini memperkuat standar kecantikan yang sudah dibentuk dari sebelumnya. Dari sini, bisa kita lihat bahwa iklan itu tidak hanya menjual produk, namun juga mereka membentuk cara berpikir masyarakat tentang kecantikan melalui proses hegemoni media.
Kesimpulannya, iklan shampoo Sunsilk ini tidak hanya menjadi media promosi saja, namun juga menjadi media yang membangun makna kecantikan perempuan.